Oke, halo semuanya, Om Swastiastu. Baik, di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan yakni materi tentang perkembangan pembangunan ekonomi. Namun sebelum itu, kami ingin menyapa teman-teman semua dengan sebuah pantun, yaitu bangun tidur pakai baju, langsung berangkat ke kampus Jimbaran. Ekonomi masyarakat semakin maju, maka rakyatnya pun hidup dengan nyaman. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang, itu dimana yang pertama ada Elma Kristina dengan plat NIM akhir 1097. Yang kedua ada Gresela dan plat NIM akhir 1114. Yang ketiga ada Jesta Banu Hataka dengan plat NIM akhir 1115. Yang keempat ada Dewa Bagus Trima Putra dengan plat NIM akhir 1118. Dan yang kelima ada Kadek Januarta Wijaya dengan plat NIM akhir 1106. Baik, di sini ada subtopik, ada 4, yaitu yang pertama perkembangan pembangunan ekonomi, yang kedua faktor-faktor penyebab terbatasnya perhatian terhadap pembangunan ekonomi, yang ketiga faktor-faktor penyebab bertambahnya perhatian terhadap pembangunan ekonomi, dan yang keempat yaitu ada studi kasus. Baik, untuk materi yang pertama saya berikan pada teman saya waktu dan tempat. Saya persilakan. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang perkembangan pembangunan ekonomi. Yang pertama ada pengertian tentang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah pembangunan kemakmuran ekonomi negara atau daerah guna kesejahteraan penduduknya. Studi tentang pembangunan ekonomi ini juga dikenal sebagai ekonomi pembangunan. Bisa di next. Selanjutnya ada perkembangan ekonomi pada dekade 1940 sampai 1980. Pada akhir dekade 1940-an atau pasca Perang Dunia Kedua, ekonomi pembangunan menjadi bidang kajian yang paling sering dibahas. Seiring dengan terbebasnya banyak negara di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin dari belenggu penjajahan, dan adanya keinginan dari negara-negara tersebut untuk mengejar ketertinggalannya dari negara-negara yang sudah maju. Sebelum dekade 1960-an, pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai kemampuan ekonomi nasional, di mana keadaan ekonominya mula-mula relatif statis selama jangka waktu yang cukup lama, untuk dapat menaikkan dan mempertahankan laju pertumbuhan GNP-nya hingga mencapai angka 5-7% atau lebih per tahun. Selama dekade 1950-an hingga awal dekade 1960-an, kebijakan-kebijakan pembangunan ditujukan terutama pada maksimisasi pertumbuhan GNP melalui proses akumulasi modal dan industrialisasi. Oleh karena adanya pandangan yang tidak mempercayai mekanisme pasar dan pendapat tentang terjadinya kegagalan pasar atau market failure, maka pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan antara lain yaitu menerapkan sistem perencanaan terpusat untuk meningkatkan investasi modal fiskal, pemanfaatan surplus tenaga kerja, pengembangan industri substitusi impor, serta mencari bantuan dari luar negeri. Memasuki dekade ke-1960-an, akhir dan awal dekade 1970-an, pembangunan ekonomi mengalami redefinisi. Mulai muncul pandangan bahwa tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi bukan lagi menitik beratkan pada aspek pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi bagaimana mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan. Perubahan yang paling mendasar pada fokus ekonomi pembangunan terjadi selama dekade 1970-an dan dekade 1980-an yang dikenal dengan istilah era kebangkitan ekonomi neoklasik atau Resurgence of Neoclassical Economics. Jika pada dekade 1950-an para ekonom pembangunan mencoba merumuskan teori yang dianggap bisa berlaku umum dan strategi yang bersifat umum di dalam upaya memecahkan permasalahan di NSB, pada dekade 1970-an dan 1980-an terjadi sebaliknya.
Fokus kajian ekonomi pembangunan sudah lebih ditekankan pada analisis tentang keberagaman NSB dan mengidentifikasikan faktor penyebab mengapa terjadi perbedaan tingkat kinerja ekonomi dari setiap negara. Bank Dunia atau World Bank memperkenalkan pendekatan pembangunan pertumbuhan dengan pemerataan atau redistribution with growth, dan ILO atau International Labour Organization menawarkan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar atau basic need approach sebagai solusi. Sedangkan literatur pembangunan lainnya ada yang menekankan perlunya pergeseran orientasi dari pembangunan industri menuju pembangunan perdesaan. Pergeseran penekanan dari pembentukan modal fisik menuju pembentukan modal insani atau human capital sebagai modal utama pembangunan, serta pentingnya penerapan teknologi tepat guna atau appropriate technology bagi setiap negara. Namun, problematika pembangunan yang rumit, kronis, dan kait-mengait di NSB tak kunjung terselesaikan juga. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi Indonesia sejak awal kemerdekaan. Nah, penafsiran tentang sistem ekonomi di Indonesia sudah ditawarkan sejak tahun 1980-an, namun perlahan memudar sejalan dengan awal 1990-an saat rezim Orde Baru dan terpengaruh oleh sistem ekonomi liberal. Nah, adapun perkembangan sistem ekonomi Indonesia tersebut kita bagi menjadi 4, di mana yang pertama yaitu pada tahun 1945 sampai dengan 1959. Ini pada masa awal kemerdekaan, Indonesia dihadapkan pada persoalan serius dalam pemulihan ekonomi pasca agresi militer Belanda. Pemulihan ekonomi pun menjadi program utama pemerintahan Presiden Soekarno pada masa itu, yang sebagai jalannya diterapkanlah sistem ekonomi nasional. Lalu yang kedua, pada tahun 1959 sampai dengan 1966, pada masa demokrasi terpimpin, terdapat sejumlah kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah. Di antaranya adalah mendorong perusahaan kecil, padat karya, dan perusahaan industri dasar di bawah pengelolaan negara. Ini memiliki sistem ekonomi di mana sistem ekonomi demokrasi terpimpin. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu ada sistem demokrasi ekonomi, di mana sistem ini terdapat pada tahun 1967 hingga 1998 dalam pemerintahan Orde Baru. Nah, Indonesia mulai menerapkan demokrasi ekonomi, di mana Soeharto mencanangkan program pembangunan nasional bertahap, yaitu yang bernama PELITA atau pembangunan jangka panjang 25 tahun dan pembangunan 5 tahun. Selanjutnya ada sistem ekonomi Pancasila, di mana sistem ekonomi Pancasila ini yang diterapkan dari tahun 98 hingga kini. Karena sistem ekonomi Pancasila menegaskan bahwa arah kebijakan perekonomian yang diterapkan pemerintah haruslah mengutamakan kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan individu. Begitu dia perkembangan sistem ekonomi di Indonesia. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekarang saya dari kelompok 2 akan menjelaskan faktor-faktor penyebab terbatasnya perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi. Bisa di next slide? Nah, perhatian secara intens terhadap masalah pembangunan ekonomi, terutama masalah pertumbuhan ekonomi dan inflasi, analisis dinamis, dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia II kedua (PD2). Kurangnya perhatian sebelum Perang Dunia Kedua disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, yang pertama, penjajah masih berlangsung secara luas. Jadi, negara yang sedang berkembang pada saat sebelum Perang Dunia Kedua masih di dalam penjajahan negara lain. Oleh karena itu, sistem perekonomiannya belum terlalu diperhatikan.
jikalau sistem perekonomian tersebut, jikalau dalam negara tersebut sistem perekonomiannya dimajukan, itu karena untuk kebutuhan daripada penjajah tersebut, bukan karena eh, ra- rasa harus maju dari dalam negara yang terjajah tersebut. Karena penjajah di negara yang sedang berkembang ini ingin mengeksploitasi negara jajahannya. Oleh sebab itu ekonominya dibangun untuk agar dapat bisa dieksploitasi kekayaan dalam negara tersebut. Dan yang kedua, kurangnya perhatian dari masyarakat yang terjajah. Sejalan dengan adanya penjajahan yang masih berlangsung, negara yang dijajah juga tidak merasa harus memajukan ekonominya, karena pada saat itu fokus mereka itu hanya untuk memerdekakan diri daripada penjajah dan mengesampingkan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dalam negaranya sendiri. Di pikiran mereka, hal yang paling terutama itu adalah untuk merdeka. Dan yang ketiga adalah kurangnya perhatian dari kalangan cendekiawan. Nah, karena sebelum Perang Dunia Kedua, masalah yang sangat vital dalam perekonomian dunia itu adalah pengangguran dan kemelaratan. Maka cendekiawan ini lebih memikirkan bagaimana caranya negara mereka untuk maju dari untuk bebas dari kemiskinan, pengangguran dan kemelaratan. Mereka kurang memikirkan perekonomiannya, bagaimana perekonomian di negara mereka akan maju dan sebagainya. Mereka belum memikirkan perkembangan ekonomi dalam negaranya. Mereka hanya berfokus pada bagaimana caranya agar negara mereka itu bebas daripada masalah vital perekonomian pada masa tersebut. Bisa di next slide. Setelah Perang Dunia Kedua, banyak negara sedang berkembang berhasil menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Tetapi masih banyak permasalahan pembangunan yang belum terpecahkan. Terdapat masalah pembangunan ekonomi sesudah Perang Dunia sampai saat ini. Yang pertama, pembangunan infrastruktur energi masih belum merata. Bisa kita lihat di Indonesia, yang dimana Indonesia itu dikategorikan sebagai negara yang sedang berkembang. Pembangunan infrastruktur di negara kita tercinta ini bisa dapat dikatakan belum merata ya. Itu tuh bisa karena banyak faktor, tetapi bisalah kita lihat kalau infrastrukturnya itu belum merata. Dari yang kita semua tahu, kalau misalkan di Indonesia itu kebanyakan pembangunan terjadi di Pulau Jawa. Oleh sebab itu Pulau Jawa itu punya sebutan Pulau Pembangunan, sedangkan di pulau-pulau lainnya bukan berarti tidak ada pembangunan, tapi hanya saja tidak secepat pembangunan di Pulau Jawa. Dan yang kedua, tidak adanya keinginan atau kesempatan bagi masyarakat miskin untuk melakukan kegiatan usaha. Nah, kalau misalkan yang nomor 2 ini, karena mungkin salah satu faktor dari masyarakat miskin tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kegiatan usaha adalah karena pola pikir mereka yang lebih menerima nasib gitu. Jadi kalau misalkan bisa kita lihat rata-rata orang yang kurang mampu bergaulnya dengan teman sebayanya yang kurang mampu juga. Mereka memiliki keterbatasan relasi, sehingga dalam pola pikir mereka ya udah hidup kayak gini tuh udah nasib. Sedangkan kita semua tahu kalau misalnya kita semua itu memiliki kesempatan untuk mengubah nasib kita sendiri. Tapi untuk di Indonesia ini atau di negara-negara yang sedang berkembang, bisa kita lihat bahwa kesadaran mereka untuk berusaha mencari kesempatan untuk melakukan kegiatan usaha itu masih relatif rendah. Ini mungkin bisa disebabkan karena faktor edukasinya yang kurang atau lingkupnya yang memiliki keterbatasan untuk mengembangkan pola pikir mereka, sehingga banyak masyarakat miskin di Indonesia itu tidak memiliki keinginan untuk melakukan kegiatan usaha untuk mengubah nasib dan memperbaiki kehidupan mereka. Dan yang ketiga, belum mempunyai pembangunan ekonomi digunakan untuk penciptaan lapangan kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Em, Mungkin di Indonesia ini kita sudah lihat ya banyak anjuran dari pemerintah, bahkan bantuan-bantuan dari pemerintah untuk supaya warga Indonesia itu terbebas dari pengangguran. Kalaupun pemerintah tersebut tidak bisa menyediakan cukup lapangan kerja, maka pemerintah di suatu negara berkembang, khususnya yang bisa kita lihat di negara kita tercinta ini, pemerintah tuh menggerakkan kegiatan supaya masyarakat itu melakukan wirausaha untuk melakukan membuka lapangan kerja untuk mereka yang tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk bekerja. Tetapi sayangnya kadang bantuan subsidi modal ataupun pelatihan soft skill yang diberikan pemerintah itu masih kadang kurang tepat sasaran. Misalnya bisa dari yang kelompok kami temukan, kasus yang terjadi di masyarakat bahwa bantuan subsidi dari pemerintah itu tidak jatuh kepada tangan yang tepat. Misalkan itu bantuan pemerintah itu diberikan kepada masyarakat yang sekiranya membutuhkan untuk membuka sebagai modal untuk lapangan kerja, sedangkan karena satu dan lain hal, banyak orang yang akhirnya bisa mengakali bagaimana subsidi itu bisa jatuh pada kantong mereka. Padahal bisa kita lihat kalau dari kondisi keuangan pribadi tersebut tidak begitu membutuhkan ataupun masih ada yang lebih membutuhkan dibandingkan orang tersebut. Tetapi karena beberapa oknum ini, maka bantuan dari pemerintah itu tidak bisa tersalurkan dengan baik sehingga ketersediaan lapangan kerja yang diharapkan pemerintah dapat dibuka oleh masyarakat itu masih belum bisa tercapai. Untuk penjelasan dari saya, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada teman yang bertugas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor penyebab bertambahnya perhatian terhadap pembangunan ekonomi. Faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi dalam buku Pusaran Pembangunan Ekonomi yang terbit pada tahun 2019, karya Rustan menyebutkan bahwa proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, yakni faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi. Berikut faktor ekonomi yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu kemajuan teknologi. Perubahan teknologi dianggap faktor paling penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan tersebut berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi sebagai hasil pembaharuan atau teknik penelitian baru. Pada perubahan teknologi, menaikkan produktivitas buruh, modal, dan faktor produksi lainnya. Lalu, faktor ekonomi yang kedua yaitu pembagian kerja dan skala produksi. Pada bagian tersebut, spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Lalu yang ketiga merupakan sumber alam atau tanah. Pada sumber alam atau tanah mencakup mengenai kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan alam. Selain itu juga mencakup mineral, iklim, sumber air, dan juga sumber laut. Lalu yang keempat yaitu akumulasi modal. Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat diproduksi. Apabila stok modal naik dalam waktu tertentu, maka disebut akumulasi modal atau pembentukan modal. Makna pembentukan modal adalah masyarakat tidak melakukan keseluruhan kegiatannya saat ini sekedar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumsi yang mendesak, tetapi mengarahkan sebagian untuk pembuatan barang, modal, alat-alat, dan perlengkapan mesin, serta fasilitas pengangkutan pabrik dan peralatannya. Lalu faktor ekonomi yang terakhir yaitu organisasi. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi di dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersikap melengkapi modal, buruh, dan membantu meningkatkan produktivitasnya. Lalu faktor yang kedua yaitu faktor non-ekonomi, di mana faktor non-ekonomi ini terdiri dari yang pertama yaitu sumber daya manusia, di mana pengembangan faktor manusia berkaitan dengan efisiensi dan produktivitasnya. Para ahli ekonomi menyebutkan bahwa pembentukan modal insani yaitu proses peningkatan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Jumlah penduduk yang melonjak dapat merupakan penghambat bagi pembangunan di negara berkembang. Selanjutnya yaitu faktor politik dan administrasi. Stabilitas politik dan administrasi yang kokoh membantu pertumbuhan ekonomi modern.
Administrasi yang kuat, efisien, dan tidak korup sangat penting bagi pembangunan ekonomi. Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi di negara berkembang. Lalu, faktor non-ekonomi yang terakhir yaitu lembaga dan budaya. Pendidikan dan kebudayaan Barat membawa arah penalaran dan skeptisme, menanamkan semangat baru serta memunculkan kelas pedagang baru, di mana menghasilkan perubahan pandangan, harapan, struktur, dan nilai-nilai sosial. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas sedikit tentang studi kasus pada bab ini. Next slide. Baik, studi kasus yang akan kami bahas yaitu perkembangan pembangunan perekonomian Provinsi Bali pasca pandemi COVID-19. Nah, seperti gambar, pandemi COVID-19 memberikan dampak tekanan terhadap perekonomian Bali. Ekonomi Bali yang terpuruk akibat dampak pandemi COVID-19 memerlukan perhatian khusus agar segera pulih. Bali perlu memformulasikan strategi ekonomi yang baru dengan mempertimbangkan sumber daya lokal yang berkelanjutan. Nah, di Bali tersendiri, selama masa pandemi COVID-19, sulit untuk bangkit karena struktur perekonomian Bali yang kurang tangguh sehingga memerlukan intervensi pemerintah yang segera untuk menata kembali perekonomian Bali melalui transformasi ekonomi. Nah, untuk itu, ekonomi Bali memerlukan 2 tahap intervensi, yaitu tahap pemulihan dan tahap transformasi ekonomi. Di mana pada tahap pemulihan ekonomi tersebut menyebabkan pariwisata itu rentan terkena. Dalam kadar itu, pariwisata harus digencarkan dalam masa pemulihan ekonomi Bali tersebut. Next slide. Bisa kita lihat proyeksi jumlah kunjungan wisata Bali yang diprediksi dari 2022, 2023, dan 2024 dan 2025 ke depannya. Nah, pariwisata sendiri merupakan salah satu andalan perolehan devisa dalam bagi pembangunan baik nasional maupun daerah. Oleh sebab itu, pembangunan pariwisata Indonesia harus mampu menciptakan inovasi baru untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing serta secara berkelanjutan. Industri pariwisata berkembang sangat signifikan dan mempengaruhi iklim investasi baik secara regional di Bali. Secara bersamaan, proses pemulihan ekonomi Bali harus meletakkan kerangka awal proses transformasi sehingga ekonomi Bali lebih tangguh dan beragam, tidak lagi bergantung pada sektor pariwisata. Nah, transformasi ekonomi Bali adalah proses pembangunan ekonomi yang memiliki dampak jangka panjang yang akan mencakup 6 strategi besar, yaitu Bali produktif, Bali hijau, Bali terintegrasi, Bali smart island, dan Bali kreatif. Nah, pelaksanaan strategi transformasi ekonomi Bali ini ditargetkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari waktu yang jangka panjang, yaitu sebesar 7,7% pada tahun 2045. Nah, dilihat secara sektoral, transformasi ekonomi ditargetkan dapat meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian Bali 5,4% di tahun 2045 dengan adanya keterkaitan antar sektor primer dan industri serta pengembangan industri yang hijau dan sirkular yang berorientasi pada pasar domestik dan luar negeri diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor manufaktur Bali mencapai 8,0% pada tahun 2045. Nah, kunci keberhasilan pemulihan ekonomi Bali tersebut terdapat pada sinergi kinerja seluruh pemangku kepentingan untuk menghadapi atau menangani pandemi COVID-19 ini dengan meningkatkan daya beli masyarakat yang terdampak. Selanjutnya, perekonomian Bali yang bergantung pada sektor wisata harus dipersiapkan untuk menghadapi menglihatnya sektor wisata pada saat pandemi yang sudah terkendali. Nah, kesiapan sektor wisata Bali untuk menghadapi lonjakan wisatawan akan mempercepat proses pemulihan perekonomian Bali. Strategi pemulihan ekonomi tersebut selain dapat mempercepat proses pemulihan dalam jangka pendek juga sekaligus meletakkan landasan proses transformasi perekonomian Bali
yang bersifat jangka menengah panjang. Nah, transformasi ekonomi tersebut harus dilakukan untuk mengubah struktur perekonomian dari lower productivity ke higher productivity, meningkatkan produktivitas within sektor atau intrasektor. Nah, strategi transformasi ekonomi Bali juga diarahkan agar Bali menjadi lebih terverifikasi dan tidak tergantung pada sektor pariwisata saja. Nah, selanjutnya sejalan dengan visi pemulihan ekonomi transformasi Bali, tujuan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah, jalur pembangunan ekonomi yang dibangun adalah rendah karbon. Nah, pilihan strategi pembangunan ekonomi jangka panjang tersebut akan menjadikan perekonomian Bali memiliki daya tahan terhadap krisis dan memiliki produktivitas tinggi sehingga tumbuh tinggi dan berkesinambungan. Untuk itu, pertama perlu ada koordinasi dan sinkronasi penyusunan dan implementasi kebijakan pada seluruh tingkat pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Kedua adalah dukungan pembiayaan termasuk sumber pembiayaan yang inovatif baik dari pemerintah maupun dari lembaga-lembaga keuangan lainnya. Nah, yang ketiga adalah dengan dukungan regulasi dan penguatan kelembagaan termasuk reformasi birokrasi yang pada akhirnya menciptakan iklim berusaha dan investasi di Bali yang kondusif dan kooperatif. Nah, diharapkan dengan cara-cara tersebut, pembangunan pertumbuhan perekonomian Bali dapat kembali bangkit dan meningkat ya seperti dijelaskan tadi pada tahun 2045 dengan menerapkan cara-cara yang telah disebutkan tadi sehingga bisa memberikan dampak positif bagi pertumbuhan perekonomian Bali. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu dia presentasi dari kami kelompok 2 tentang perkembangan pembangunan ekonomi. Di mana pembangunan ekonomi bisa dikatakan adalah pembangunan kemakmuran ekonomi negara atau daerah guna kesejahteraan penduduknya. Dan karena sudah berakhirnya presentasi kami tutup dengan sedikit pantun, yaitu di mana sampai di kampus kita duduk di gazebo, jangan lupa untuk menyapa orang-orang. Ayo berantas pikiran-pikiran bodoh agar Indonesia menjadi negara maju dan terlepas dari kata negara berkembang. Sekian dari kelompok 2, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.